Wanita itu menandatangani surat cerai, melepaskan cincin yang sudah dipakai selama 3 tahun, menarik koper, dan meninggalkan tempat yang telah ditinggalinya selama 3 tahun. Dia memanggil kurir, mengirimkan surat pernyataan palsu yang dibuat suaminya 3 tahun lalu ke tangan pria itu, lalu pergi dengan tegas tanpa ragu, meninggalkan kota yang telah membuatnya hancur berkeping-keping. Sementara sang suami masih setia menemani cinta pertamanya di rumah sakit. Saat dia menerima kabar itu dengan terkejut, wanita itu sudah naik pesawat menuju luar negeri. Ternyata 3 tahun yang lalu, di hari pernikahannya dengan tunangannya, sahabatnya dengan sengaja menabrak ibunya hingga tewas, dan sang tunangan tidak hanya tidak menuntut, tapi malah dengan bangga memamerkan buku nikahnya dengan sahabat itu. Pernikahannya dihancurkan secara kejam oleh 2 orang brengsek itu. Dalam kemarahan dan kesedihan, dia membawa sahabatnya ke pengadilan, berharap orang itu bisa membayar nyawa ibunya. Tapi dia sendirian tanpa dukungan, malah dijadikan bahan tertawaan oleh orang-orang. Saat dia hampir runtuh, seorang CEO yang berkuasa tiba-tiba berlutut dan melamarnya, berjanji akan menyewa pengacara terbaik untuk membantunya menuntut keadilan. Saat itu dia sudah kelelahan, jadi dia menyerahkan segalanya pada pria yang tampak bisa dipercaya itu. Tak lama kemudian pria itu membawa surat putusan. Sahabatnya divonis 3 tahun penjara. Dia pun mempercayai pria itu sepenuhnya. Sampai suatu hari, dia mengantarkan makanan ke kantor suaminya. Tanpa sengaja mendengar percakapan antara suami dan pengacaranya, barulah dia tahu alasan pria itu tiba-tiba melamarnya dulu, hanya agar bisa menandatangani surat pernyataan itu atas nama keluarga. Yang lebih mengerikan, ternyata pria itu diam-diam mengirim sahabatnya ke luar negeri, bahkan mengirim uang 1 juta per bulan. Dia pernah curiga kenapa suaminya sering transfer ke akun asing, dan pria itu bilang sedang beramal untuk mengumpulkan pahala demi dia. Saat itu dia percaya sepenuhnya. Hingga hari itu, semua kebenaran runtuh dalam sekejap. Barulah dia sadar, pernikahan 3 tahun ini, sejak awal hanyalah sebuah rencana licik. Lalu dia diam-diam pulang ke rumah. Suaminya saat pulang, masih bersikap lembut seperti biasa, mengucapkan kata-kata penuh perhatian. Nada bicaranya tetap selembut dulu, tapi di telinganya kini terdengar sangat menyakitkan. Saat suaminya mandi, dia pertama kali membuka laptop suaminya, dan terkejut saat tahu passwordnya adalah tanggal lahir sahabat itu. Layar utama adalah foto tempat tinggal sahabatnya saat ini. Akun media sosialnya hanya mengikuti 1 orang, yaitu sahabatnya. Pakaian dan perhiasan sahabat itu, semuanya dari merek yang diiklankan oleh perusahaan suaminya. Bahkan hotel tempat dia tinggal selama 3 tahun, juga merupakan bagian dari bisnis suaminya di luar negeri. Catatan transfer sangat jelas. Selama 3 tahun itu dia tak pernah absen mengirimkan 1 juta tiap bulan. Dan nama akun pria itu hanya 1 kata, menunggu. Akhirnya dia mengerti arti kata itu. Tak heran suaminya tak pernah mau berfoto dengannya, selain foto pernikahan. Di rumah tak ada satupun foto mereka bersama. Ternyata bukan karena tak suka foto, tapi karena tak ingin berfoto dengannya. Saat itu juga, dia baru sadar betapa bodohnya dirinya. Lalu dia menelepon, memesan tiket pesawat ke luar negeri 3 hari kemudian. Dia harus keluar dari kebohongan ini, harus benar-benar menghilang. Dia pergi ke kantor polisi, mencabut data identitas dirinya, dan mengambil kembali surat pernyataan yang ditulis suaminya atas namanya. Tekadnya bulat untuk mengirim sahabatnya ke penjara. Saat dia bersiap untuk datang langsung ke kantor suaminya, tak disangka, cinta pertama suaminya pulang lebih dulu dari luar negeri. Melihat suaminya menyerahkan barang-barang mewah bernilai ratusan juta ke wanita itu, hatinya terasa campur aduk. Hingga saat asisten mengingatkan, baru pria itu sadar dia sedang berdiri di depan pintu. Dalam kepanikan, dia buru-buru menjelaskan, tapi tak disangka, istrinya justru berjalan menuju cinta pertamanya.